Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elsia Marson Bai, NIM 2003030080, kelas C, semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perubahan sosiologi. Langsung saja kita ke materinya. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, kekuatan politik bekerja atau buruh merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan. Bahkan pada periode proklamasi, gerakan buruh merupakan gerakan terorganisir pertama di Indonesia yang menempatkan aksi pengulingan kekuasaan kolonial Hindia Belanda sebagai salah satu tujuan perjuangan. Satu istilah pekerja dan buruh sendiri sebenarnya mempunyai makna yang berbeda. Pengertian bekerja sendiri lebih kepada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja dipekerjakan itu bekerja untuk dirinya dengan menggaji dirinya sendiri pula. Pada dasarnya, para pekerja di perusahaan pada mulanya memang digolongkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah pekerja operasional atau lebih menggunakan kekuatan fisik. Dalam bekerja disebut bekerja kasar. Mereka pada umumnya bekerja dengan mesin-mesin sehingga pakaiannya cepat kotor. Supaya tidak dapat kotor, pakaian pekerja kasar tersebut biasanya diberi warna biru dan kemudian dinamakan blue collar workers atau pekerja keras biru. Di negara barat mereka juga disebut lovers, dan di Indonesia sering disebut buruh seperti pekerja pabrik, konveksi, saling servis, satpam dan sebagainya. Dalam sejarah singkat buruh di Indonesia yang telah dipaparkan di atas, sesungguhnya ada dua hal penting yang menyertai kehidupan buruh di Indonesia. Pertama, buruh dalam perkembangannya selalu mengorganisasikan dirinya melalui serikat buruh. Hal ini dikarenakan buruh seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang rumit diselesaikan karena melibatkan kelompok lain, yaitu ekonomi maupun kependudukan, dengan pengaruhnya terhadap pengusaha. Oleh karena itu, buruh mungkin bisa memperjuangkan hak-haknya ataupun tujuan secara perorangan tanpa mengorganisasikan dirinya dalam suatu wadah yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan. Dengan dipengaruhi oleh kuantitas buruh yang cukup signifikan, kualitas ini diikuti juga dengan adanya kesadaran bahwa nasib mereka dan kepentingan yang ingin dicapai sama. Akan menjadi buruh sebagai kekuatan politik patut diperhitungkan. Kalau diperhitungkan perumusan di atas, maka jelas bahwa serikat buruh merupakan wadah aspirasi yang mewakili buruh dalam memperjuangkan hak dan mempertimbangkan dari permasalahan-permasalahannya.
Dan di Indonesia, upah merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu hubungan kerja. Karena dalam melaksanakan suatu pekerjaan, ada beberapa makna yang dapat diperoleh buruh. Makna ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi individu, merupakan gerakan daripada badan dan pikiran setiap orang yang memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah. Peluang politik baru. Dua perkembangan besar dibangunkan untuk menciptakan peluang politik baru lagi. Serikat pekerja di tengah lokal desentralisasi dan berperan dari sistem langsung ke pemilihan langsung dan eksekutif. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia tidak hanya demokratisasi tetapi juga mengalami demonstralisasi pemerintah yang dramatis. Karena semakin banyak fungsi pemerintah yang dilimpahkan ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah daerah terpilih, pengambilan lebih banyak tanggung jawab. Kedua, pergeseran penting adalah dari sistem pemilihan tidak langsung ke langsung, tidak hanya dari presiden tetapi juga eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tingkat awalnya legislator lokal terpilih telah memilih eksekutif lokal. Jenis penelitian tipe kajian dalam penelitian yuridis normatif lebih menggunakan pendekatan optik yang perspektif, karena optik yang perspektif adalah suatu optik atau cara pandang yang memihak pada hukum positif. Maksudnya, suatu cara pandang yang selalu memandang hukum positif sebagai suatu yang sudah benar, sudah adil, dan baik secara substansial, sehingga setiap orang tidak diperbolehkan mempernyatakan kebenaran yang di dalam hukum positif secara substansial, dan harus mempergunakan sebagai salah satu pedoman untuk menilai benar tidak suatu peristiwa atau kasus hukum tertentu. Metode pengumpulan data studi kepustakaan yaitu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dilakukan dengan cara mencari, mengintervensi, dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan objek yang dikaji. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan tingkat secara hukum yang terjadi dari Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua peraturan perundang-undang, dan yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat
traktat, dan B. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan hanya berfungsi sebagai penjelas. Dari bahan hukum primer yang terdiri dari yang pertama rancangan perputaran perundang-undang, dan yang kedua hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum, yang ketiga hasil penelitian hukum, yang keempat metode analisis data dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normal yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis, yaitu norma hukum positif, jurisprudensi, keputusan pengendalian yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan doktrin atau pendekatan para sarjana. Terima kasih.